Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin ada yang request ya, cara membuat pola kebaya yang seperti di gambar ini ya. Jadi saya akan buatkan. Nah, ini kalau saya bilang adalah kebaya kutu baru tak kerah setali ya. Jadi modelnya itu di bagian belakang kerahnya naik seperti kerah tali ya. Nah, saya akan buatkan untuk garis pinggirnya dulu. Nah, di sini garis pinggirnya saya buatkan ya. Nah, untuk LD sendiri, LD 90. Nah, ini sudah saya catat. Untuk LD-nya 90, terus saya catat di layar ya, teman-teman. Untuk LD 90, LP 78, panjang tangannya 50, kerung ketiak 21, panjang punggung 38, lebar muka 34, lebar belakang 36, pundak ya, lebar pundak belakang 36. Nah, ini sudah saya garis. Lalu kita bikin garis juga untuk LD 90 turun puncaknya 3 cm. Jadi saya buat garis di sini 3 cm ya, teman-teman. Nah, di sini 3 cm. Sebenarnya ini sekaligus pembuatan pola dasar ya, teman-teman. Bisa juga ini ya, pola dasar kebaya. Nah, kalau kebaya biasanya kalau untuk hasil bahan yang ketat kita kurangi ya nanti ya. Jadi kebaya biasanya kan melekat di badan, jadi nanti kita kurangi. Nah, ini saya kasih contoh aja. Untuk lebar pundak, lebar 36 dibagi 2, jadi setengah lebar pundak 18. Di sini kelihatan nggak, ada 90, jadi turun 3 cm, turun puncak 3 cm. Lalu untuk kerung leher ini saya buat 7 ya, teman-teman. Jadi dari titik pojok ini 7. Nah, di sini 7. Terus untuk lebar bahu ya, lebar bahunya 12. Nah, kita hitung 12 ya, teman-teman. Di sini. Nah, lalu kita garis. Nah, kita garis. Lalu cara menentukan lingkar ketiak seperempat lebar badan ya. Seperempat lingkar badan adalah 22,5 dikurangi 1 berarti 21,5. Jadi dari titik ini ya, teman-teman, dari titik ini, titik ujung bahu kita turunkan 21,5. Nah, rumusnya kalau LD 90 itu 21 ya, teman-teman. 21 kali 2 berarti kan belakang sama depan, jadi 42. Untuk lingkar ketiaknya 42. Jadi kita hitung di sini 21 ya, teman-teman. Kita turunkan 21, dari sini juga 21. Nah, kita temukan untuk lingkar dada dulu ya, teman-teman. Lalu kita garis ke atas sana, kita garis dulu aja ya, teman-teman. Nah, kita garis dulu seperti itu. Lalu tadi lingkar badan 90 dibagi 4 sama dengan 22,5. 22,5. Jadi untuk lingkar dadanya seperempat baju 22,5 ya, teman-teman. Lalu tarik garis ke atas. Selanjutnya sekarang kita akan menentukan untuk ya atau lebar muka untuk menentukan kerongan ya, kerongan lengannya. Nah, tinggi mukanya atau lebar mukanya itu
34 tadi ya teman-teman, 34. Lalu kita tarik garis dulu ya teman-teman. Caranya tadi tinggi ketiak atau setengah lingkar ketiak itu kita bagi 2, jadi 21,5 dibagi 2 ya teman-teman. Setelah itu kita garis bantu ya teman-teman, menggunakan garis titik-titik. Nah, di sini kita hitung untuk lebar mukanya adalah 17, kan lebar muka keseluruhan adalah 34 dibagi 2 berarti 17. Setelah itu kita kasih titik. Nah, selanjutnya masuk untuk mendapatkan kerongan bagian depan, masuk 1 sampai 1,5. Lalu tarik garis ya teman-teman dari ujung bahu, dari ujung batas garis bahu ya, tarik garis ke bagian tengah muka atau bagian lebar muka. Selanjutnya menggunakan penggaris ketiak ya, ini dinamakan penggaris ketiak untuk bagian kerongan depannya. Kita sambungkan ya. Nah, sudah menemukan untuk kerongan ketiak bagian depan. Lanjut untuk kerongan leher depan dari garis utama ya, dari garis utama kita turunkan 8 sampai 8,5. Selanjutnya kita kerong ya. Kita kerong menggunakan penggaris lingkar seperti itu juga boleh ya teman-teman. Kita kerong seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan untuk pola bagian depan. Nah, selanjutnya sekarang saya mau mengukur panjang baju. Nah, di sini saya ukur dari batas ujung leher ke bagian panjang baju sampai bawah ya, misalkan sampai bawah panggul. Untuk panjang baju sendiri 60 cm ya teman-teman. Untuk panjang baju sebelum ada penambahan bagian lincip yang di depan itu 60 cm, berarti untuk standar ukurannya sampai di belakang ya teman-teman, sampai di batas bawah panggul. Untuk kebaya model ini 60 cm. Nah, nanti untuk penambahan di bagian runcing atau bagian lincip di bagian depannya saya akan tunjukkan. Nah, kita ukur 60 cm ya dari atas ya, dari garis utama tadi. Kita ukur 60 cm. Selanjutnya kita garis ke atas untuk garis 60 cm tadi. Nah, sekarang kita mencari tinggi punggung atau batas sampai pinggang ya, teman-teman. Nah, di sini untuk tinggi punggung 38 kita hitung dari ujung leher ya, teman-teman. Dari batas garis utama kita ukurnya 38. Selanjutnya kita untuk lingkar pinggang sendiri, seperempat lingkar pinggang adalah 19,5 ditambah garis kupnat, lebar kupnat 3 berarti 22,5 ya teman-teman. Nah, untuk masuk atau posisi tempat kupnatnya, rumusnya 78 dibagi 10 sama dengan 7,8. Kita bulatkan menjadi 8. Setelah itu kita majukan untuk
garis kupnatnya atau lebar kupnat 3. Nah, sudah ketemu ya untuk lebar kupnat dan posisi kupnat di bagian pinggangnya. Dari garis batas lingkar dada kita turunkan 3 cm untuk mendapatkan garis presisi kupnat. Kita hitung dari batas 3 cm ke bawah. Untuk LD kecil kita gunakan 24 cm standarnya kupnat. Kalau orangnya tinggi sampai 26 cm ya teman-teman. Lalu tarik garis putus-putus untuk bagian tengah kupnatnya. Kita bantu ya teman-teman menggunakan garis putus-putus. Selanjutnya kita bikin garis kupnatnya atau gambar kupnatnya ya teman-teman. Selanjutnya kita hubungkan untuk garis sisi bawah ketiak, kita hubungkan ke batas garis pinggang. Nah, untuk panggulnya 108 lingkar panggul ya teman-teman. Seperempat lingkar panggul berarti 27. Jadi ini ukurannya sudah jadi ya teman-teman, tidak perlu penambahan. Untuk bagian depannya, kita sambungkan dari pinggang ke bagian batas panggul atau garis panggul. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencari atau membuat kerucutnya atau membuat lincipan kebaya ya teman-teman. Dari garis panggul kita turunkan 15 sampai 17. Nah, di sini saya turunkan 15 aja. Kalau pendek biasanya ya 11 12 ya teman-teman. Ini saya buat standarnya 15 aja. Kita buat standar 15. Tarik garis lurus. Selanjutnya kita sambungkan dari sisi panggul menuju ke bagian tengah mukanya. Nah, kita sudah dapatkan untuk pola kebaya di bagian depan ya. Nah, kita sudah dapatkan untuk pola kebaya bagian depannya. Selanjutnya, saya akan tunjukkan cara merubah di bagian kerongan leher depan. Dari batas ujung leher atau ujung bahu atas, kita naikkan 2 cm ya teman-teman. Kita naikkan 2 cm. Selanjutnya, untuk menentukan tempat kutu barunya, dari garis utama kita turunkan 17 cm ya teman-teman, 17 cm. Lalu kita tandai, kita kasih titik ya untuk penempatan nanti kutu barunya di angka 17 cm. Kita hitungnya dari batas garis utama ya teman-teman, garis atas yang atas sendiri ya teman-teman. Lanjut dari ujung bahu ya, ujung bahu yang bagian pundak, kita sambungkan ke titik yang tadi kita sudah ukur 2 cm. Nah, seperti itu. Ini untuk bantu
garis bantu dulu ya teman-teman. Nah, jadi sudah naik 2 cm ya teman-teman untuk bagian kerongan. Selanjutnya kita akan membuat garis ya, membuat garis untuk tempat peletakan kutu barunya. Nah, berhubung di sini tidak menggunakan klepak, jadi kita hanya menggarisnya dari ujung leher ya. Dari ujung leher kita garis ke atas. Menggunakan penggaris pinggul ya, kita garis. Jadi hampir mirip cara membuat kebaya Kartini ya teman-teman, cuma ini versi kutu barunya. Jadi versi ada kutu barunya ya, bukan kutu ya, hampir sama kayak kutu baru cuma tanpa kelepak. Kita luruskan sampai ke bagian bawah baju. Kita garis lurus juga ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita mengukur untuk panjang dan lebar kutu barunya. Kutu baru itu yang di bagian dada itu yang segi 4 itu ya teman-teman, itu bisa dibuat panjang, bisa dibuat pendek. Jadi kalau pendek nanti di bagian bawah itu menggunakan kemben ya, bisa menggunakan jumputan ya teman-teman. Kita ukur untuk lebar kutu di 12 cm ya teman-teman. Saya gunakan 12 cm untuk lebarnya, dan untuk panjangnya saya gunakan 15 cm. Nah, kita langsung jiplak disambungkan dengan pola badan sebagian kiri ya, pola badan depan bagian kiri, supaya lebih mudah ya nanti. Jadi batas-batasnya harus ditandai ya teman-teman. Untuk panjang kutu baru sendiri 15, saya bikin 15 cm ya teman-teman. Nah, sudah ketemu. Untuk panjang kutu barunya, lebarnya 12. Opsional ya teman-teman, bisa dibuat lebih panjang lagi. Kita hitung juga untuk panjang 15 cm ya teman-teman. Lalu kita buat kutu barunya. Nah, sudah kita dapatkan, nanti kita akan pisah ya, kita akan gunting jadi misah ya teman-teman. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk leher belakang ya. Leher belakangnya ada perubahan untuk model kebaya ini, jadi saya tunjukkan, semoga teman-teman paham ya. Jadi dari ujung leher ini ya, ini kita naikkan. Nah, di sini kita naikkan 2. Nah, di sini kita garis nanti ya, teman-teman. Nah, di sini 2 cm, lalu kita sambungkan garisnya dari ini. Dari ini, garis ini ya, teman-teman, kita sambung ke atas. Nah, sudah saya dapatkan. Lalu di bagian ini juga naik. Nah, di ini naik juga 2 cm sama kayak tadi ya. Nah, di sini kita naikkan. Untuk membantu kita garis juga. Nah, terus di sini kita garis juga ya teman-teman. Nah, kita tarik garis dari sini. Tarik garis dari sini. Nah, dari sini kita tarik garis.
Kita perjelas aja untuk garisnya. Nah, sudah jadi, lalu kita buat lengkungannya. Jadi, lengkungannya tuh hanya sedikit ya, teman-teman. Hanya sedikit di bagian yang mau naik ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti diperhalus lagi ya, teman-teman, kalau kita menggunting, nggak apa-apa. Nah, jadi untuk model kerahnya itu dia dari bahu itu cuma naik ya, naik sedikit. Untuk pola belakang seperti biasa di bagian sisi kita naikkan 2 cm. Dan ini untuk hasil bagian depan, pola badan depan ya. Jadi ya itu seperti di bahu naik ya. Jadi di bagian bahunya itu naik 2 cm supaya mendapatkan kerongan ya. Belakang juga sama supaya mendapatkan kerongan di bagian leher ya, di bagian kerah belakang. Dan ini untuk finishingnya belakang ya teman-teman. Jadi sudah saya potong juga untuk bagian kutu barunya. Jadi itu mendapatkan 1/4 pola badan depan. Jadi depan 2 kali potong ya teman-teman. Kainnya dibelah ya teman-teman. Selanjutnya jangan lupa kasih kampuh. Nah, untuk runcingan di bawah atau hasil lincipannya di bawah itu, manisannya ya, kalau bilang itu manisannya itu turun dari batas panggul 15, lalu kita garis serong ya teman-teman. Nah, untuk pola belakang hasil jadinya seperti ini, kerongannya naik ya, kerongannya naik 2 cm. Untuk pola belakang tidak ada perubahan ya, kecuali merubah kerongan di bagian leher belakang. Untuk depan juga sama, kita membuat kerongan naik 2 cm untuk bagian kerahnya. Nah, selanjutnya kita harus kasih tanda untuk penempatan pola kutu barunya. Nah, sudah jadi ya teman-teman untuk kutu barunya. Kutu baru bisa diperkecil, bisa diperpanjang, dan juga bisa diperkecil lebarnya ya teman-teman. Opsional kalau untuk kutu barunya. Jadi pola kebaya ini tidak menggunakan klepak ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil pola lengannya. Pola lengannya tidak saya buatkan ya. Saya sudah banyak membuat cara membuat pola lengan. Teman-teman bisa scroll aja di video saya sebelumnya. Untuk lengan, panjang lengannya 50, kerongan lengannya 42 atau 43. 42 atau 43 boleh. Nah, untuk lubang lengan sendiri saya buat di sini kecil 20 cm. Jadi setengahnya adalah 10 cm. Dan ini finishingnya untuk pola kebaya kutu baru modifikasi atau pola kebaya kutu baru modern tanpa kelepak ya teman-teman. Seperti contohnya, semoga video ini membantu teman-teman pemula yang sedang belajar menjahit ya. Terima kasih.